Selamat pagi Bapak dan Ibu, buat Bapak dan Ibu investor dan calon investor. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk mengikuti acara Investment Talk for All Generation. Yang dimana Investment Talk for All Generation ini untuk kalian yang baru berusia 20 tahun, 50 tahun, 40 tahun, bahkan 70 tahun, itu semuanya bisa mengikuti acara ini dan berkecimpung dalam dunia investment. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Angelica dan saya akan menjadi pemandu acara kalian di acara investasi ini. Dan langsung saja kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Glenn William Sebastian Lim. Boleh beri tepuk tangannya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk pembicara kita. Baik, selamat pagi semuanya. Halo Perhaka Solo semuanya. Sebelumnya saya mau thank you dulu buat Perhaka Solo. Ko Haris juga sudah mau kasih waktunya buat saya bisa kasihkan investment talk for all generation ya. Jadi di sini apa sih yang kita akan bahas pada pagi hari ini? Pertama-tama saya akan perkenalan diri dulu ya. Nama saya Glenn William Sebastian Lim. Kita bisa boleh panggil saya Yumpin gitu aja biar gampang ya. Oke. Saya adalah ketua di Ursuline Investment Club. Kemudian saya pernah menjadi brand ambassador juga di Cak Youth, itu perkumpulan investor anak muda. Jadi di sini saya ingin mengajak kita semua, nggak cuma anak muda, tapi semua orang untuk bisa berinvestasi. Boleh di next? Next. Oke, nah ini jadi yang pertama, materi kita pertama di pagi hari ini kita sharing-sharing apa ya, simple aja, nggak perlu kita tegang. Om Tante pengen tanya, nanti boleh kita ada sesi Q&A-nya juga, sesi tanya jawab. Nah, pertama, apa itu saham? Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu saham? Kalau tahu boleh langsung angkat tangan. Feedbacknya lo sing elek. Iya. Oke. Oke. Jadi gini, saham, kenapa sih kalau kita bahasnya pada pagi hari ini itu investment tapi kok saham? Kenapa nggak obligasi, deposito, reksadana, kenapa kok nggak yang itu sih kok, kenapa kok saham gitu? Nah jadi gini, kalau kita punya deposito, sekarang bunga deposito kita itu di 3% gitu. Kalau modal kita nggak gede banget, kita nggak bisa cuan, nggak jadi cuan. Sedangkan kalau di saham, kita modal nggak usah terlalu gede, misal cuma punya 1 juta atau cuma punya 5 juta. Kita cuan 1%, 2% sehari itu masih bisa, masih gampang. Kalau misalnya 5 juta, kita dapat 50.000 sehari, kita buat makan di Solo pun kita udah bisa cukup. Nah ini apalagi kalau teman-teman sini kan kita semua bisnismen semua, kita semua teman-teman bisnis, pasti kita pakai investment itu hanya sebuah hiburan semata ya. Jadi saya mau ajakin saham itu karena kita bisa dapat returnnya itu lebih tinggi dan lebih mudah dengan modal yang terjangkau. Gitu. Makanya saya bilang untuk for all generation. Jadi dari anak muda sampai orang tua semuanya bisa. Oke, boleh di next go? Ya ini saham itu tidak sama dengan judi. Kenapa sih kok saya mau bawa materi ini? Karena dari saya dulu masih kecil sampai saya umur di tengah-tengah ya kayak saya di SMP gitu, kita semua tuh masih takut. Oh saham itu sama judi sama aja nyo, uangmu bisa hilang semuanya gitu. Habis itu saya mulai belajar. Kenapa sih kok semuanya pada takut mau masuk saham, kok takut? Investasi kok semuanya cuma deposito beli emas kayak gitu. Sedangkan kalau aku lihat, oh emas juga sama ternyata. Kalau semisal waktu dia ada dropnya, kita nggak kuat jualan juga sama ruginya juga. Akhirnya saya bikin materi ini biar kita semua kalau pengen masuk ke saham itu nggak ada rasa takut-takutnya. Jangan takut, nggak apa-apa. Karena semua investment juga pasti ada resikonya. Kalau kita nggak disiplin, uang kita juga pasti bakalan habis. Nah, itu jadi di sini saya akan membawa bahwa saham nggak sama dengan judi. Oke, kok boleh di next. Nah, siapa sih yang kira-kira bisa bermain saham? Semua orang itu bisa main saham. Contoh yang pertama nih, saya bawa di sini Lo Keng Hong. Dulu dia tuh mantan pegawai bank. Karena dia ngandelin relasinya, dia akuntan publik dia temenin, semua orang dia temenin. Dia jadi punya, oh saham ini bagus, oh saham itu bagus. Dia masuk.
Dia pegawai bank, dia nggak punya uang yang banyak waktu itu. Bahkan dia mulai trading aja dia masih muda, waktu itu di umur 20-an, terus umur 37 baru dia full jadi investor. Nah, jadi saya mau bawa mantan pegawai bank, yang kedua orang yang udah punya usaha. Papanya udah punya usaha, Saudara Salim, Antoni Salim ini. Dia udah orang kaya, menang modal, menang koneksi, semuanya. Nah, ada juga satu lagi, boleh diklik kok di bagian yang situ kok. Nah, ini. Siapa ini? Waduh, nggak ada yang kenal. Nah, Lim Yong Pin. Dia ini siapa sih? Cuman pelajar, anak SMA. Modalnya nggak gede, Om. Dulu saya trading pertama aja cuma 1 juta, Om. Beneran, itu tiap hari saya tapi konsisten ya. Ini Lim Yong Pin, pelajar, nggak punya duit. Bukan siapa-siapa, tapi cuma mau belajar dan konsisten. Nah, jadi kesimpulannya adalah, boleh diklik lagi kok sekali lagi. Semua orang itu bisa main saham. Nggak penting mau punya duit ratusan M, tapi nggak mau belajar juga nggak mungkin sukses di dunia ini kok. Oke, kita next lagi. 3 poin penting. Ini 3 poin inti, paling gampang. Oh, mungkin saya nutupin ya. Sorry. Yang pertama adalah mentality. Mentality itu gampangnya adalah mental kita. Kalau kita di dunia saham, itu yang paling sukses biasanya 2 orang. Satu, orang bisnis yang dia udah kebiasa rugi. Oh, rugi nggak apa-apa. Yang kedua adalah orang yang paling gampang bersyukur. Oh, hari ini aku cuan ya 50.000, bersyukur. Besok cuan lagi 20.000, bersyukur. Tetap bersyukur gitu kok. Punya mental yang kuat. Waktu rugi dia nggak masalah. Waktu cuan dia nggak kesenangan kayak hari ini cuan. Isa nih nanti naik lagi 500.000 gitu. Ternyata malah nggak jadi cuan. Nah, yang kedua adalah waktu. Kadang orang nggak sabaran. Di dunia saham itu kalau kita nggak sabaran, kita lihat harganya, udah naik, pengen ikutan. Kita nggak mau nuker waktu kita buat nunggu saham ini jatuh. Kadang waktu kita saham ini jatuh, kita udah nunggu lama, saham ini jatuh, kita beli, itu jadi kesempatan buat kita. Kayak kalau kita bicara masalah di huruf Mandarin ya, kita di huruf Mandarin itu ada Weiji, itu artinya krisis. Nah, itu yang saya pakai buat diri saya waktu lihat di saham ini. Saat saya lihat sebuah krisis, kayak kemarin di awal tahun, kita pergantian presiden, itu saham langsung anjlok, bahkan sampai 8% sehari indeksnya kita ya. Itu saham banyak yang merah, semua orang banyak yang takut. Saya sama teman-teman saya di Ursulin itu, saya bilang, yuk kita masuk. Saya malah bilang gitu, dan besoknya saya dimarah-marahin. Kok makin rugi kok gitu. Karena ngedropnya sehari udah 15%, besok masih ngedrop lagi 5%. Tapi kita udah dapatkan waktu dia drop 15% itu. Terus saya bilang, udah tenang aja. Ternyata bener, barang yang kita beli, itu nama kodenya BRPT dulu. Di harga 795. Ternyata sampai hari ini, dia udah sampai di 3.500. Kalau dulu nggak ngambil barang itu di bawah, kita nggak pernah dapat yang namanya opportunity itu. Tapi kan kita nunggu itu butuh waktu ya kayak. Kadang saat waktu itu tiba, kalau kita nggak punya cashnya, kita nggak ada uangnya, kita juga nggak bisa masuk kayak gitu. Yang terakhir baru uang. Setelah kita punya mental yang kuat, kita mau nuker waktu kita buat belajar, juga kita harus punya uangnya. Jadi 3 poin ini yang paling penting di saham. Oke kok, boleh di next. Oke. Terus ada banyak yang tanya, kalau di sekolahan saya itu banyak banget yang tanya, aku pengen beli sahamnya gimana caranya? Gampang, sekarang gampang banget. Kita tinggal download aplikasi ini. Dari 3 aplikasi ini, kita pakai aja salah satu. Ini yang menurut saya ini paling gampang buat kita akses ya. Mandiri, Mirai, sama Stockbit. Itu paling gampang kita akses. Bahkan kalau kita mau, itu tinggal download, dan kita langsung buka. Yang paling enak itu Stockbit. Karena dia aplikasinya sangat mudah dipahami lah. Jadi gampang banget buat dipakai sama kita semua. Oke, ini jadi buat cara kita beli saham itu pakai ini semua. 3 aplikasi ini namanya sekuritas. Oke, kita next. Saham apa yang paling ideal buat pemula? Nah, di dunia ini kita ada banyak indeks. Setiap negara punya indeks. Mereka punya harga sahamnya masing-masing ya. Kalau Indonesia kita IHSG, kalau di Amerika kita ada Dow Jones ya, DJI itu.
Tapi kalau menurut saya, buat kita semua di sini, baik pemula maupun yang kalau kita udah expert, nggak apa-apa, kita mau di beberapa market pun nggak masalah. Kalau saya anjurkan untuk yang pemula kita di indeks Indonesia. Karena kemarin, saya kan sempat di Jakarta lomba. Saya sempat di Jakarta lomba itu seminggu kan, PMIC itu. Saya dikasih, oke, ini stock trading, jadi kita suruh trading saham. Pagi itu kita dikasih Indonesia, malam kita dikasih US. Wah itu, saya bayangin, oh ini kalau orang masih barusan belajar, kayak gini kaget. Pagi jam 9 sampai jam 4 kita kerja di Indonesia, istirahat 4 sampai 6, itu masih, apalagi itu masih ada pre-marketnya ya, kalau US itu ada pre-market, jadi sebelum market open. Nah, jam 9 sampai 4 subuh, dia buka lagi. Nah, kita nggak ada tidurnya, nggak ada istirahatnya. Jadi kalau untuk pemula, paling saya rekomen adalah di indeks Indonesia, IHSG. Saham-saham kita di Indonesia, karena enak juga kok di saham Indonesia, nggak harus di US yang bisa kasih return tinggi, asalkan kita tepat aja saat kita masuk. Oke toh, boleh di next. Mengapa investasi di saham? Nah, saham itu secara historical ya, baik dari tahun lalu bahkan tahun ini pun seharusnya bisa outperform dari obligasi. Outperform tuh lebih tinggi dari bunga-bunga bank. Kalau kita semisal nih, kita hutang nih bunga 6%-an, kita masih dapat di dia 15%. Bahkan kalau tahun ini pun baru berjalan di Januari ini, kita udah sempat 10% udah dapat lah kalau lihatnya indeksnya aja ya. Nah, tapi di balik return yang jauh lebih gede ini pasti ada resiko. Nah, resiko yang tadi itu, kenapa kok bisa ada resikonya? Karena kita mau dapat return tinggi, otomatis kita harus berani ambil resiko yang tinggi. Kalau kita memang mau yang resiko kecil-kecil, deposito, ya kita otomatis nggak ada returnnya juga, nggak ada cuannya juga kan. Kalau kita bisnis nih, aku mau untung gede kok, ya berarti kita harus berani uangnya yang masuk juga modalnya gede sekalian. Kita bisnis yang modal gede sekalian, cuan gede sekalian ya kan. Kalau di sini juga sama. Kalau kita pengen dapat cuan yang gede, kita pasti ada resiko yang gede juga. Tapi itu tadi dasarannya kenapa kok pilih invest di saham, karena dia jauh lebih tinggi daripada bunga bank, terus dia juga jauh lebih tinggi lagi daripada inflasi kita. Sekarang kita 2,5%, 2,45. Oke, ini gambaran dasarnya. Boleh silakan di next. Oke, cara bertahan. Cara bertahan tiap orang itu beda-beda ya kok ya. Saya nggak menganjurkan, oh kamu investing aja, kamu trading aja, nggak. Boleh kok dicampur, masalah investing dan trading. Saat kita mau investing, itu otomatis duit kita gede. Semisal kita punya 1M, atau kita punya 2M gitu ya, kita masukin invest, jadi kita masih nyantai. Tapi kalau semisal uang kita masih puluhan atau ratusan juta gitu ya, kita mau invest, setahun pun kita nggak bisa hidup. Semisal kita dapat dividen paling gede berapa sih kira-kira? NISP kasih dividen kita 12%. 100 juta kasih 12%. Kita juga belum bisa hidup tenang kan tuh. Apalagi kayak Solo aja kita belum bisa hidup tenang, apalagi yang di kota gede. Nah, jadi kalau pengen bertahan, kita harus gabungin dua, trading sama investing. Cara bertahannya gampang. Kita tinggal cari keuangannya perusahaan dulu. Pentingnya kita punya relasi sama teman-teman akuntan perusahaan. Itu kadang kita bisa dapat ini. Oh perusahaannya gini, oh perusahaannya kurang ini, kurang itu. Nah, kita paham dulu. Pertama kita tahu anunya dulu, keuangannya perusahaan dulu. Yang kedua, kita tentuin kapan kita masuknya. Otomatis kita harus pelajari teknikal, grafik. Kita baca grafik. Oh grafiknya akan kemana, posisinya akan kemana. Itu kita pelajari di sini. Yang ketiga kita harus punya disiplin. Nanti di technical ini tak tampilin di akhir ya nanti ya. Tak ajarin gimana cara bacanya ya. Yang terakhir adalah punya sifat disiplin. Disiplin apa? Kalau kita trading nih, kalau investing pun kita harus ada disiplinnya. Disiplin masuknya di tepat waktu. Kalau kita trading, disiplin ambil cuan, disiplin jualan kalau pas rugi. Semisal hari ini aku rugi 3%, berarti aku butuh 6% buat BEP. Kalau kita misalnya rugi 15%, kan butuh 30% buat BEP. Berarti kan kita harus punya disiplin kan, batasi ruginya kita. Oh aku rugi 3% nggak apa-apa, besok aku cari 6% masih bisa. Kayak gitu, jadi kita harus punya sifat yang disiplin.
kuncinya 3 ini buat cara bertahan. Karena saham, apalagi kita mau trading ya, semua bisa kok cuan di saham tuh bisa. Semua bisa cuan, semua bisa invest di saham bisa. Tapi nggak semua orang bisa bertahan di sini. Kadang nggak kuat, gitu. Makanya tadi gabungin 2, trading sama investing. Kalau market lagi nggak enak, kita investing. Cari saham-saham yang bisa naik ratusan persen. Kayak kemarin di sebelum tahun ini, kita di tahun 2025, saya rekomendasi ke grup saya ya, nanti tak kasih juga akses grupnya, dan itu tidak berbayar, gratis. Kita announcement Bumi harga 198 sampai 220. Yuk buy, itu full investing, jadi nggak ada tradingnya sama sekali. Kita cuma beli, dan sekarang di 468 terakhir, 468. Terus di Dewa juga kita masukin juga, yuk Dewa di 400-an, 450, dan sekarang 820. Nah itu, jadi kalau saat market lagi susah, kita lagi nggak asik buat trading, jangan trading, kita full investing, main santai, apalagi anak-anak sekolah. Ya, oke, boleh di next tuh. Kunci utama adalah sabar. Kita harus sabar. Tadi kita harus mau nuker waktu, itu termasuk kita harus mau sabar, kita berani buat nunggu kapan waktu yang tepat. Saya ada beberapa teman di sekolah itu, saat saya kasih info, ayo masuknya di harganya segini sama segini, dia nggak sabar, nggak mau. Oh, nggak bisa, harga segitu nggak mungkin. Oh ya sudah, nggak apa. Walaupun akhirnya saya nggak dapat barangnya, saya nggak dapat barang, tapi setidaknya waktu barang itu habis naik dikit dan anjlok, saya nggak deg-degan. Nah itu kuncinya adalah dari sabar itu. Yang kedua adalah tenang. Saat kita barang itu naik kenceng, kadang kita nggak tenang untuk cepat jualan. Tapi ternyata, oh dibalik kita tenang tadi dapat banyak hal itu apa? Kadang gini, saat harga ini udah naik, waktu udah naik, ternyata masih bisa naik lagi. Itu kadang-kadang news keluarnya telat. Jam 4 sore setelah marketnya tutup, baru keluar news. Kalau kita tadi nggak tenang, udah jualan pertama, kita nggak jadi dapat cuan. Nggak jadi dapat cuan double. Nah, makanya kita harus punya ketenangan. Yang ketiga adalah berani ambil resiko. Kalau kita ini berani ambil resiko, kayak yang tadi di pertama, tadi saya bilang waktu marketnya tadi crash itu, jatuh 8% dan semuanya jatuh, ambles, kita berani take resiko. Kita berani ambil. Oke, ambil barang ini, kita beli. Itu salah satu yang kita butuhin. Di dalam sini itu kunci utama itu. Di investment, dan nggak cuma di sini, di seluruh investasi. Bahkan dulu saya sempat di grup family, saya ada grup family, saya bilang, ayo kita sama-sama beli perak, karena kan kita mau main aman ya, dulu kita mau main aman, termasuk saya pun dulu juga maunya main aman. Kita beli perak, silver 2931 tuh saya beli, cuman beli, nggak mikir jualnya gimana. Bahkan sampai pertengahan tuh baru saya ditanya, jualannya gimana? Waduh, nah ini saya baru, oh ya nanti pikir belakangan lah jualnya. Untungnya bisa dijual dan sekarang naik jadi 82 kemarin, paling tinggi 82 peraknya kemarin. Itu kayak, kalau kita nggak berani ambil resiko, di saat itu semua orang bilang perak tuh nggak bakalan laku, nggak bakalan bisa dijual, nggak ada yang mau. Untungnya waktu saya jualan, berhasil kejual semua. Jadi kalau kita nggak berani ambil resiko di awal, kita nggak bakalan dapat berlian di akhir. Oke, gue boleh di next. Nah ini untuk grupnya. Semua di sini boleh join dan ini grup free, tidak ada bayaran sama sekali. Silahkan di scan QR-nya, boleh langsung masuk. Apapun yang mau ditanyain boleh. Apa sih bedanya yang di sebelah sana sama yang di sebelah sini? Kalau yang di sebelah sana, grup warna merah, itu dia banyak kasih berita. Dia juga banyak kasih technical analysis. Kalau grup yang di ini, yang di samping sini, yang warna hitam, ada technical analysis dan dia open untuk discuss. Jadi kalau pengen berdiskusi, pengen tanya, habis itu pengen nanti, Yungpin, kamu ada waktu kapan? Aku pengen ketemu. Boleh langsung chat di sini. Nanti kita sering adain ketemu-ketemu bareng, kayak gitu. Jadi selalu open untuk semua member. Silahkan. Sebentar ya kok ya, biar di scan dulu ya.
Oke, nah jadi yang di grup sebelah sana itu yang foundernya dia adalah ini sekarang masih kuliah di Malaysia, namanya Kenichi. Dia di sana sebagai founder. Nah, dia expertnya di bagian cari news-news yang something ada backdoor listing kayak gitu. Di zaman sekarang kita lagi banyak itu saham-saham yang mau diakuisisi. Kayak gitu. Nah, kita mastiinnya biasa dia yang mastiin. Jadi ini ada sebuah korelasi antara grup sana dan grup sini. Makanya kita joinnya dua-duanya sekalian. Kalau yang di grup sini kita biasa yang itu tadi discuss, kita ketemu bersama kayak gitu. Jadi untuk lebih dekat sama member juga. Oke. Oke kok, boleh di next tadi kok. Tapi slide-nya Yang tadi yang trading view kok. Nah, ini saya akan kasih gambaran gimana kita bisa analisa untuk baca harga, baca grafik. Bentar. Nggak apa. Bentar kok, ini ternyata harus bikin akun nih kok. Oh, sorry, sebentar, tak bikinin aku. Ini internasional, jadi semua bisa kita cek di sini dari harga emas, perak, oil, semua kita bisa cek di sini. Ini kalau kita mau baca grafik. Dan gimana sih cara bacanya? Setiap ini kita bisa lihat historicalnya, kita bisa lihat historinya. Dulu-dulu dia pernah kayak gimana. Nah, di bagian sini kita bisa combine-nya itu adalah waktu dulu, oh dia sempat naiknya berapa persen, dia ngedrop. Biasanya itu akan berulang sampai di sini. Nah, kenapa sih kok dia bisa tiba-tiba naik sampai kayak gitu? Itu karena ada news. Makanya tadi kita kalau punya grup ada double. Satu kita bahas technical, satu kita ada yang jago bahas di news. Jadi bahas di beritanya. Kadang-kadang soalnya kita cuma dapat berita mentah dari Google, nggak paham. Kayak, kok ini ada, maksudnya apa sih ini? Ada dia mau di sahamnya mau di repo, mau di apa? Itu istilah-istilah yang kadang belum dipahami sama teman-teman yang masih kita baru belajar. Nah, karena dari itu kita kasih beberapa grup, 2 grup tadi itu untuk kita bisa tahu, oh kayak gimana maksudnya ini. Karena sekali ada news, sekali ada berita yang bagus, saham itu nggak ada turunnya, dia naik terus gitu. Makanya itu gimana kita ambil kesempatan di bawah buat kita bisa jadi yang di atas. Kemarin kalau Dewa ini kita telat, grup kita telat. Waktu 300-an kita belum ada info apapun. Waktu masuk di 400 baru kita ada infonya. Karena kita telat dapat info. Kayak gitu. Kadang the fastest information itu yang bikin kita jadi yang bisa dapat sampai harga di 800 gitu. Kayak gitu. Kalau kita lihat tadi di 400-an, mungkin sekarang satu member di grup saya lagi profit 50% lebih mungkin ya kayak gitu. Nah, kadang-kadang kita butuh pastikan itu, makanya tadi kita butuh grup ini seperti itu. Terus tadi mungkin caranya bisa diganti kok yang di tempatnya Dewa situ, kita ganti Dewa yang di namanya tadi itu. Nah, kita klik di search itu aja, kita ganti ke Bumi, BUMI. Ini saya udah bukan rekomendasi ya, maksudnya udah bukan rekomendasi, cuman kalau masih mau buat trading masih oke lah, masih buat tektok harga, ya itu yang paling atas. Nah ini naiknya kan juga mirip, dia begitu naik nggak ada remnya, waktu naik. Kenapa? Karena waktu di bawah situ dia ada info bahwa Bumi itu grupnya Bakri Group dia mau kerjasama sama Salim. Nah kita harus cepet-cepetan cari informasi. Habis itu waktu kita dapat di harga bawah, kita tinggal hold, kita tinggal santai. Waktu dia di atas, kita tinggal pikir sekarang caranya kita mau jualan gimana. Jualan semua, atau kita mau pegang dulu 50% atau berapa. Kalau ini, saya nginfo di 220, 198 sampai 220. Itu. Jadi di grup-grup ini.
Ada nggak sih kira-kira di dalam grup yang kita jadinya minus, jadinya rugi? Ada nggak? Ada. Namanya PYFA. Itu. Karena apa? Itu kesalahan kita baca grup. Jadi kita waktu itu baca news, Jadi waktu kita kirim newsnya bagus. Ternyata dipakai buat sell on news. Jadi waktu news keluar, banyak pemain gedenya juga jualan. Nah, untung kita pakai ada stop loss, ada take profit. Jadi waktu itu kita udah kasih stop loss kira-kira waktu itu 5%. Dan ngedrop 5% beneran. Waktu hari itu kita ada drop tuh sampai 7%. Untung satu member semuanya itu kita satu grup pasang stop loss semua 5%. Jadi mereka rugi hari itu 5% semua kayak gitu. Akhirnya kita bisa balikin semua kerugian itu kena di bumi sama di dewa. Dua barang ini yang bikin kita balik dari semua kerugian kayak gitu. Nah, sometimes kita harus ada mau jualan. Kalau kita berani ambil yang trading, kita harus berani jualan waktu kita rugi. Nggak boleh kita cuma hold waktu dia rugi kita biarin. Nggak bisa, kita harus tahan kayak gitu. Tahan buat apa? Tahan buat jualan gitu. Jangan takut buat mental kita, waduh aku rugi, ya gitu, jangan takut. Kita rugi nggak apa-apa karena masih ada berlian lain yang bisa kita beli. Gitu. Oke. Nanti kalau ada semisal mau pembukaan akun dan lain-lain, nanti bisa kontak langsung aja ke saya. Nanti tak kasih nomor telepon. Kalau semisal mau dibantu buka akun, saya open kok. Maksudnya buat teman-teman yang mau buka akun dan saya nggak narik biaya apapun. Just bantuin aja. Oke. Ini sih sejauh ini yang bisa saya sharingkan ya. Mungkin kalau ada mau Q&A saya silahkan ke moderator bagi yang mau Q&A. Baik, terima kasih sekali ya. Semoga pembicaraan di pagi hari ini membantu dan mari kita buka untuk sesi pertanyaan. Mungkin ada yang mau dipertanyakan Bapak Ibu? Mungkin dengan istilah-istilah seperti stop loss seperti itu mungkin bisa dijelaskan. Oke. Kalau stop loss itu kita semua ada yang namanya itu udah diatur di sekuritas. Jadi setiap sekuritas kita sekarang kita punya aturan itu otomatis. Jadi automatic order kita ada, tapi bisa dinonaktifkan. Semisal nih kita mau pakai stop loss, kita aktifin sendiri. Oh, stop loss itu jadi membatasi kerugian kita. Semisal waktu barang A ini drop 5%, udah dia langsung otomatis jual. Gitu. Saat dia ini kita sesuai yang kita mau, ada trailing stop, ada take profit, ada stop loss kayak gitu. Kalau trailing stop itu dia ikutin harga, jadi harga naik berapa, di harga teratas dia tiba-tiba jatuh 3% gitu ya, kita bisa jualan, langsung jualan, itu udah otomatis. Semisal kalau kayak saya di sekolah, itu saya selalu anjurin semua teman-teman pakai take profit, pakai stop loss, karena kita nggak tiap jam bisa pegang HP kayak gitu. Jadi ada gunanya, tapi kadang-kadang itu juga ada, karena kan kita bukan pemain besar ya, maksudnya kan kita kan pemain kecil-kecil. Kalau kita pemain gede kita bisa kontrol harga. Kalau kita pemain kecil kita nggak bisa kontrolin harga. Jadi kita kadang-kadang bisa stop lossnya dijemput dulu baru dia naik. Gitu bisa, itu semua kayak gitu bisa. Itu ada, maksudnya bisa dibikin seperti itu. Dan kita manajemen risk kita aja. Kalau semisal memang kita nggak bisa panteng di depan HP, kita lihatnya pakai stop loss sama take profit itu. Kalau semua udah kena, ya udah itu udah rezekinya kita. Kalau stop loss belum jadi rezeki kita. Oke. Silakan, mungkin moderator mau ada pertanyaan, silakan. Ya, oke. Sebelumnya aku mau tanya, untuk kemarin itu saya sempat ikut IPO Supa. Terus seperti yang tadi dibilang ada fitur trailing stop atau stop loss ya. Nah di situ aku pasang di 3% kalau nggak salah waktu itu. Terus ketika bursa buka, saya langsung ditulis rejected gitu. Sehingga di harga yang seharusnya itu kan saya nggak rugi-rugi amat ya jualnya harusnya. Tapi karena rejected itu saya harus memasang kembali gitu. Terus jadi ya harganya sedikit di bawah yang seharusnya saya stop loss itu tadi. Nah itu kenapa kok bisa rejected itu? Baik, siap.
Jadi gini, sebuah sekuritas, apalagi kalau yang kemarin dipakai apa? Stockbit. Oke, nah kalau Stockbit itu kadang memang dia, makanya saya nggak pakai Stockbit itu karena di Stockbit itu sering ngebug. Kemarin kapan itu saya sempat pakai Stockbit bentar, kok dia waktu saya market buka dia nggak buka-buka gitu loh. Padahal biasa dia cepat, 6 detik, nggak sampai 6 detik dia udah bisa execute order. Nah, itu sepertinya ya, kalau menurut saya itu dari sekuritasnya dia mungkin ada something error di sistemnya. Dan mungkin kalau trailing stop dipasang sebelum market buka jam 6 pagi gitu, mungkin dia nggak baca. Karena banyak sekuritas lokal yang saya lihat kayak gitu. Kalau saya sendiri pakai di Korea Investment sama Korindo, itu punya Korea. Jadi itu lebih apa ya? Kalau menurut saya jarang ngebug gitu. Kayak gitu sih. Jadi untuk masang trade stop itu di hari yang sama? Di hari yang sama, market buka mungkin jam 6 pagi gitu aja. Kan kita market buka kan jam 9 ya, 8.45 pre-opening, kita buka di jam 6 aja, jam 6 kita pasang dulu trailing stop. Jangan kemepet, siapa tahu dia kalau pagi belum ngebug kayak gitu. Jadi jaga nih. Oke. Semoga menjawab ya, karena kalau aku sendiri biasa pasang di Stockbit, itu juga ada sering reject gitu. Habis itu, waduh kok reject ya, kenapa ya? Habis itu teman-temanku, semisal kita masang kan, kalau kita masang satu grup ya, jadi semisal satu grup kita masang, lah kok reject setengah grup, reject semua, setengahnya aman kayak gitu. Jadi bisa jadi ini padahal kita di jam yang sama pasangnya, mungkin ada error apa di Stockbitnya kayak gitu. Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya ya. Tadi. Ya, ada yang mau saya tanyakan kan, saya juga ada sudah coba-coba main-main gini ya, tapi cuma sambil lalu sambil asal lewat. Ada aplikasi yang juga banyak, ada yang pakai Bareksa, Bibit seperti itu. Apa itu juga bisa dipakai sebetulnya aplikasi kayak gitu? Juga kalau emang mau kita nyoba awal-awal kayak gini kan, mungkin kan cari aman ya istilahnya sahamnya. Yang agak aman untuk dicoba pemula itu apa? Oke, baik. Jadi gini, kalau tadi Bareksa apa segala macam itu bisa, selama mereka adalah sekuritas yang mendukung saham. Kalau kayak Bibit itu dia connect sama Stockbit. Nah kalau Stockbit itu dia dibuat yang bagian saham, full saham. Kalau di Bibit itu dia dibuat beli reksadana, obligasi, FR gitu-gitu. Nah, tapi bisa dikonekin antara Bibit dan Stockbit ini, mereka bisa connect. Kayak saya juga ada aplikasi Bibit saya konekin sama Stockbit. Itu di situ kita juga bisa transaksi saham bisa, kayak gitu. Terus kalau tadi pertanyaan kedua, saham yang aman ya. Oke, saham yang aman. Kalau buat saat ini kita ngincernya adalah indeks internasional. Nanti di bulan Februari kalau saya nggak salah. Itu masih pegang di Dewa, itu masih berani walaupun dia tinggi ya sekarang 800, tapi buat dia masuk MSCI, Indeks Internasional Global, itu dia butuh ke 1200. Setidaknya dari 800 dia masih ada gap buat sekitar 120 rupiah per lembarnya ya. Itu kalau kepengin yang agak aman itu. Terus kalau semisal nih cari barang-barang yang masih murah, barang-barang murah apa sih kok gitu. Kita kalau sekarang banking itu belum terlalu perform. Banking yang mereka masih aman itu kayak BCA, BRI itu belum terlalu perform yang sampai udah naik tinggi itu belum. Dan kalau kita lihat, apa mungkin boleh ditampilin kok di sini BBRI gitu nggak apa-apa, dipencet di buminya diganti BBRI gitu. Ya itu paling atas. Nah ini kalau kita lihat secara grafik ya, dia masih under 3.700 dan dia ini bentuknya namanya double bottom kok di sini. Ini kalau buat analisa teknikal ya Pak ya, ini double bottom dan otomatis biasa mayoritas ya Pak ya, mayoritas tapi ada kemungkinan gagal loh ya Pak ya, ada kemungkinan nggak jadi ya. Dia biasanya akan naik tuh nutup gapnya sampai 3.800. Mungkin bisa manfaatin cuan 200 rupiah dari 680 ke 800 nya itu masih oke kok. Dan ini saham aman ya, Bank Rakyat ya, BRI kita.
Kalaupun semisal mau nunggu, agak sabar, ditahan, hold sampai bulan Maret, biasa dia ada dividen. Dividen banking ini harusnya gede karena Danantara udah masuk situ. Danantara biasanya minta dividen yang lumayan gede. Gitu. Jadi harusnya kalau beli BRI, harga sekarang masih oke. Kalau bisa dapat diskon lagi di 3.500-an itu tuh. Kalau bisa. Lihat di yang ini, nah ini kan ada 3.500-an. Beli di situ kalau mau lebih aman. Gitu. Tapi overall ini masih oke lah buat di koleksi. Maksudnya beli di situ berarti itu kan kalau memang harganya turun pas sampai situ. Kalau harganya nggak turun ya kita nggak bisa kebeli kan? Iya, kalau kita harga nggak turun kita nggak bisa kebeli. Tapi kalau ini semisal dibikin crash lagi kayak itu, kita masih bisa beli. Ada kemungkinan kita bisa dapat. Nah, kayak gitu. Ini. Oke. Jadi mainnya emang jangka bulan ya, nggak cuma minggu. Kalau mau harian pun juga bisa kok. Kita harian, Koko mungkin bisa cek real, repower energy itu real, itu bisa tuh dibuat harian. Dan ini masih trennya dia udah diakumulasi beberapa bulan. Oke, mungkin ada lagi kok yang mau dipertanyakan? Untuk juga ganja yang lain. Oke, Siap. mungkin lanjut ya. Terima kasih sudah bertanya. Lanjut, mari. Silakan maju ke depan mungkin. Malah multimedia. Ya, tim yang multimedia juga mau bertanya ya. Mari. Sebenarnya aku nggak tahu banyak tentang ini, cuma dulu pernah kakakku kan juga pernah masuk. Itu waktu IPO awal kok tidak semua uang yang dimasukkan bisa kebeli ya? Apa mungkin ada batasan-batasan tertentu apa gimana? Ya, jadi gini, itu di IPO biasa dia ada pooling sistemnya, itu pooling. Sistem pooling. Kalau sistem pooling itu sesuai kebijakan emiten. Jadi emiten itu perusahaan. Perusahaannya pengen kasih buat kita investor luar itu berapa persen. Kadang kita kalau di bawah 10 juta itu kita dikasih cuman 1%, bahkan nggak sampai 1%. Gitu kayak kemarin kita di RLCO. RLCO itu dia jualan ini apa namanya? Itu sarang burung walet. Sarang burung walet. Dia nggak menarik kalau kita lihat bisnisnya nggak menarik. Cuman dia bisa arah sampai 18 kali. Nah, kalau proporsi retail tuh kayak kita pemain kecil-kecil tuh dia anggapnya retail. Under 10 juta kita cuma kasih satu biji, satu lot. Tapi begitu kita masukin di atas 100 juta, dapatnya 20 lot, 19 lot kayak gitu. Jadi itu tergantung sistem dari poolingnya. Kalau poolingnya perusahaan mau kasih semua 100%, biasanya barangnya nggak mungkin arah biasanya. Kayak kemarin saham WMUU, waktu banyak IPO gabung sama CDIA juga itu. Kepemilikannya masyarakat banyak, dia banyak punya. Makanya emiten nggak mau bawa naik karena masa kita ajakin kayak orang-orang lain yang kita nggak kenal kayak gitu. Jadi kalau kita lihat sih gitu dari pooling itu. Boleh tolong tanya arah Ya. itu apa ya? Oke, ARA itu dia batas sehari. Itu kalau saham kita ada ARA tuh di 25% kok. Di harga lebih dari 200 rupiah itu ya. Di atas, jadi semisal ini 300 rupiah gitu, kita kalau ARA tuh 25%. Tapi kalau cari saham-saham bawah kayak tadi Real itu 71, 75, 76 gitu kan. Kalau kita beli itu ARA-nya sehari 34%. Gitu. Jadi ARA tuh batas atas untuk saham itu maksimal naik di hari itu. Kayak gitu. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Aku mau tanya kalau saham-saham blue chip itu bagaimana? Terus kemarin kan seperti contoh bank syariah kan semua punya bank syariah tuh, Mandiri Syariah, ini syariah, tiba-tiba kan hilang semua. Tiba-tiba hilang semua dan kebetulan pada waktu itu kan kita ambil di situ. Nah, kita ada ketakutan. Kita jual semua ternyata masuk Bank Indonesia Bank Syariah. Dan itu terus ternyata naiknya tinggi ya, lumayan ya. Nah, kita ngatasi seperti itu gimana? Dan itu termasuk saham blue chip ya? Ya. Gitu. Oke, jadi gini kok. Kalau dari tadi itu, Koko belinya bank syariahnya BSI atau apa? BRI. Oh, yang BSI itu ya, yang gabungan 3 bank itu ya. Oke. BRIS. Nah, ya. Bisnisnya kan terus kayak punya dari Ya. mungkin karena kita ininya
newsnya nggak dengarnya nggak kurang seperti ya. Iya, oke coba tak gantiin. Tolong digantiin di BRIS ya kok ya. Kita bisa cek dari teknikal kok kalau nggak salah itu kok. BRIS. Kita kan ini anggapannya kan kita itu bukan orang, kita bukan siapa-siapa kok. Kita orang kecil. Nah kita harus gunain yang namanya kita teknologi kok. Teknologinya adalah kita pakai Stockbit. Stockbit itu kita download aplikasi dan kita login aja. Maksudnya kita bikin akun sekuritas Stockbit nggak apa-apa, nggak pernah pakai pun nggak apa-apa kok, nggak buat jualan, nggak buat beli, nggak apa. Kasih aja 100.000 di situ buat kita transaksi biar akunnya aktif terus kan kok. Itu dia ada broker summary, itu enak dibacanya kok, ada distribusi, ada apa itu kita enak bacanya. Kalau nggak iPod juga enak. Nah kita bacanya gini. Waktu itu di bulan apa? Kalau nggak salah bulan Oktober. Oktober awal, Oktober pertengahan ya kelihatannya. Ya kalau dia itu ada kemarin itu newsnya tuh di sini kok. Boleh agak digeser kok, ditekan terus digeser agak ke sebelah kiri. Ditekan aja layarnya. Nah, oke stop. Nah, ini kok. Kita bacanya di sini kok. Saat kita nggak punya koneksi siapapun dan kita nggak bisa dapat news apapun kok, kita baca di chart. Oh dia dari awal itu diakumulasi. Ini volume nggak pernah gerak gede, dia diakumulasi only. Bahkan dia cuma di dropin aja. Jadi begitu udah diakumulasi, harga agak naik, dia di dropin. Nah, sometimes barang-barang kayak gini kok, dia punya ada story. Biasanya bakal ada story. Sesuatu apa gitu tiba-tiba. Kayak kemarin kalau saya nggak salah lihat itu di FUTR namanya. Itu kenapa kok dia didiemin lama banget? Jadi dia diem di situ dok, nggak gerak-gerak kemana-mana. Dia sideways di situ terus. Aku coba masuk dikit di situ. Oh ternyata keluar. Ini info, oh mau diakuisisi. Tapi udah telat kok. Jadi waktu itu harga 500-an. Aku beli. Oh begitu beritanya keluar, dia gap up 700. Oh ya udah, aku ya jualan kayak gitu. Jadi waktu 500 dia selesai akumulasi naik 650 gitu terus nggak gerak juga 650 ya diem terus. Lama, hampir 3 bulanan kok pegangnya. Habis itu setelah itu, ternyata jebret sampai 700. Bahkan sampai 835 pernah kayak gitu. Nah, jadi kalau kita nggak punya informasi apapun, kita lihat di Stockbit. Oh Stockbit ini broker distributionnya kayak gimana? Kadang kita bisa lihatnya tuh dari sekuritas-sekuritasnya kok. Ada catatannya kan, MG, CP, KI apa semua itu ketulis di situ. MG itu Semesta, CP, KP Valburi, habis itu BQ, Korea Investment itu kan broker-broker yang gede-gede ya Pak ya. Maksudnya kan kalau mereka masuk situ, kita lihat valuasinya. Kita lihat volumenya juga. Oh mereka sehari borong 1 juta lot. Kita lihat market cap-nya. Oh market cap-nya aja segini. Dia borong 1 juta lot. Nggak mungkin orang kecil. Pasti dia tahu info apa. Kita ikutin. Nah dia waktu akumulasi, kita ikut. Waktu dia jebol ke atas, kita jualan. Ya, kalau bid offer itu kita buat harian ya Pak ya. Memang saham harian. Tapi kalau kita mau lihat buat bulanan, kita lihatnya di broker summary itu. Setiap jam 17, jadi jam 5 sore setelah selesai market, kita buka. Nah itu makanya kita butuh waktu, kita butuh ketenangan buat kita baca. Oh hari ini yang jualan siapa, yang beli siapa, kita cek. Gitu. Terus kita analisa, oh ini begini kayak gitu. Nah besok kita ambil. Bahkan kalau malam ini ada news kok, kita punya barang nih, malam ini ada news bagus nih. Oh dia mau ROPS, mau rapat umum. ROPS-nya apa? Ganti ini, ganti itu, ganti ini. Oh dia udah fix di akuisisi kan. Akuisisi itu sekarang jadi kabar yang bagus kalau yang akuisisi bagus. Nah begitu dia masuk, FUTR tuh digantiin sama kepala mantan direkturnya Petrosi. Itu kan berita bagus loh. Besoknya tuh gap up, terbang. Saya jualan, bersihin barang. Begitu. Jadi saya nggak mau serakah, oh ini masih bisa naik lagi, nggak, saya jualan barang. 8.30 saya jualan, ternyata jatuh beneran. Langsung habis dari 8.35 paling atas, dia ngedrop di hari itu 7.90-an kalau nggak salah. Iya, waktu kita dapat news kan langsung kita pakai Google Analyzer itu paling enak loh. Dia langsung masuk, kita langsung jualan. Gitu. Jadi kalau baca gitu, kayak kemarin Bank Syariah, dia waktu diakumulasi, belum ada yang percaya bahwa ini bakalan beneran spin off. Dan kita lihat, oh kalau dia spin off tuh gimana? Kita
Ternyata kalau dia spin off, dia keluar dari bank-bank gede tadi itu, dia dapat pinjaman dari Bank Indonesia yang lebih gede. Dia jadi hidupnya lebih enak gitu loh. Ya udah aku langsung, kalau aku sih masuk di harga ini terus terbang buang. Karena kalau sejauh ini sih banking belum perform ya, bahkan dia masih ngedrop lagi. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lain? Ya, Garuda, GIAA ya. Oke. Ya, mau di right issue dan antara. Oke. Di GIAA ya. Oke. Nah ini. Kalau ini dia tuh di FCA kok sebelumnya. Karena kan dia perusahaan yang jelek ya. Kalau kita lihat dia perusahaan jelek. Tapi kalau kemarin karena newsnya tuh bagus, dia berarti udah pernah dari area 80 ditarik sampai 120 itu. Tapi dia di FCA, jadi nggak semua orang bisa beli barangnya dia. Kan dia di pemantauan khusus kok. Kita harus tiap 1 jam sekali 955 itu kita ada matching order. Kalau nggak dapet, kita next session berikutnya, kayak gitu. Kita kayak harus masang bid. Kalau ini, saya lihat barang ini lama sih jalannya nanti Om. Karena dia right issue, habis dapat duit lagi, baru dia bisa kerja kan. Gitu. Gitu. Tapi sepertinya kalau lihat dari tatanan orang-orangnya, dia ambil orangnya SQ juga kan, dari Singapore Airlines kan. Itu bisa jadi sesuatu yang bagus juga buat Garuda Indonesia. Gitu. Oke, semoga menjawab Om. Tolong tanya tadi yang broker summary itu lihatnya di mana ya? Oh iya, broker summary ya. Oke, kalau itu harus pakai sekuritas itu. Oh. Iya. Mungkin di searching aja broker summary gitu, tak jelasin dari gambar itu. Broker summary. Nah itu. Broker summary. Ya image ya. Ya, image saja nggak apa-apa. Yang jelas ada nggak ya Pak ya? Oh ini mungkin Pak. Nah itu. Nggak bisa digedein ya Pak ya? Nah ini kayak gini. Jadi kondisinya kayak gini. Kalau kita mau baca broker summary, kita harus tahu dulu dia beli valuasinya berapa lot. Kita lihat. Kalau semisal nih 90,8 B itu billion. Jadi maksudnya itu miliar. Kalau kita nih lihat, oh barang segini yang beli sekali beli mungkin satu kali beli triliunan. Kan nggak mungkin orang kecil Om, walaupun dia nanti mau pakai Stockbit gitu ya. Stockbit kan biasa kan orang-orang kecil kan, maksudnya kayak yang di Stockbit itu biasa orang-orang kayak retail kayak kita gini. Kalau semisal kita mau beli, lihat dari Stockbit, oh yang beli 1 triliun langsung, otomatis apa? Kalau yang beli 1 triliun pasti orang gede, kayak gitu. Nggak mungkin orang kecil, karena kan orang yang di dalam Stockbit aja berapa uangnya, gitu. Mentok-mentok mungkin 600 M. 1T, 2T, 1 orang itu nggak mungkin pakai Stockbit, kayak gitu. Jadi kalau mau lihat-lihat barang-barang tuh kayak gitu. Apalagi kita lihatnya ini lokal atau bukan, kayak gitu. Kalau BK itu biasa JP Morgan, dia fund gede, jadi hedge fund. Kalau dia masuk, yang dimakan siapa sih kira-kira? Oh yang dimakan tuh SQ sama YP. SQ itu basic sekuritas, YP itu Mirai Aset. Otomatis orang-orangnya kecil-kecil. Mereka dijadiin makanan sama mereka ini. Jadi dibeli barangnya kayak gitu. Jadi kita bisanya lihat broker summary untuk kegunaan kita itu lihat distribution, lihat accumulation. Apalagi kalau Stockbit enak tuh, ada akumulasi distribusi. Ya gitu. Oke, ini. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya, Ya, silakan. kira-kira tahun ini komoditas apa yang menarik? Kan kemarin ada berita kalau batu bara tuh minusnya 26% dari harga. Kira-kira apa sih komoditas yang menarik tahun ini? Kira-kira apa? Prospeknya gimana? Oke, prospek ya. Berarti ini mau spill prospek tahun ini. Kalau tahun ini yang paling menarik tiga yang paling gampang kita cari di emiten kita ya. Emas, perak, nikel, tembaga. Nah itu paling gampang.
Karena tahun ini geopolitik awal tahun aja udah mulai kacau. Venezuela presidennya udah diambil. Habis itu Rusia kapal tanker udah mulai di-keep sama US. Kalau sampai pecah, yang naik komoditi pasti dua, emas perak pertama. Habis itu Venezuela punya minyak dihindari dulu, karena apa? Ekspornya Venezuela tuh sekarang kecil banget. Dia punya cadangan gede, tapi ekspornya kecil. Dia nahan supply. Begitu ini digedein, jualan semua, ekspornya digedein, harga minyaknya bisa makin jatuh. Minyak dunia ya, WTI. Habis itu kalau nikel, proyeksinya kan sekarang China mulai masuk semua ke Indonesia. Ini Morowali, itu dia mulai banyak nikel, kerjasamanya kan sama, kalau grupnya di indeks kita Indonesia, Cuan, MBMA, itu grupnya MDKA, kayak gitu. Nah itu kita bisa akumulasinya barang-barang itu. Kalau pengen hold yang sabar ya, maksudnya hold sabar adalah nunggu komoditinya kapan kita meletus ke atas. Semoga menjawab kalau itu komoditi. Baik, mungkin ada pertanyaan lain. Jika mau bertanya lagi bisa, mungkin ada yang mau bertanya yang baru datang. Ya, baik, ada lagi yang mau bertanya mungkin Bapak dan Ibu? Atau mungkin moderatornya punya pertanyaan. Ya baik, jika sudah maka kami akan mengakhiri ya acara di siang hari ini. Dan terima kasih untuk kakak pembicara. Dan jika nanti kalian masih mau berkomunikasi lebih lanjut dengan kakak pembicara, bisa langsung kontak aja ya, bisa langsung kontak aja, langsung minta nomornya bisa banget. Oh ya, sebelumnya dari Perhakas kami akan memberikan sedikit hadiah ya buat karena sudah bersedia menjadi pembicara di sini ya. Baik. Makasih ya buat semuanya yang udah menyempatkan waktu. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Habis ini kalau pengen kontak-kontak boleh langsung, nanti saya kasih nomor WA saya, boleh di scan QR-nya, silahkan. Kapanpun pengen ketemu boleh, nanti saya kasih kesempatan buat kita bisa ngobrol lebih dekat. Oke, saya thank you ya, makasih semua. Ya, terima kasih. Kami dari Perhakas mengucapkan banyak terima kasih kepada Yongbin dan juga Jia udah sharing-sharing dan menyempatkan waktunya. Juga kepada teman-teman semua yang udah hari Minggu menyempatkan hadir untuk menambah wawasan. Ya, makasih.